Pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya terangkan untuk praktikum dasar sistem dasar sistem kontrol sedianya karena harusnya dilaksanakan di lab karena keterbatasan di masa COVID ini, maka untuk materi saya ubah di sini dalam bentuk simulasi menggunakan program MATLAB. Nah, untuk yang pertama nih ya, praktikum job pertama yaitu nanti ini saya bagikan ya, modulnya saya bagikan, kemudian Anda melakukan percobaan, kemudian mengisi hasil percobaan pengamatan di dalam tabel. Nah, yang pertama ini adalah tentang simulasi dinamika sistem atau proses order 1. Nanti tujuannya adalah mengetahui rumusan sistem order 1, kemudian mengetahui pengaruh tetapan waktu ya atau terhadap respon atau tanggapan sistem order 1. Nah, sistem order 1 di sini kalau kita lihat pada gambar 1, diagram bloknya adalah seperti ini. Jadi kalau diagram blok sistem order 1 ada umpan baliknya adalah di sini referensi input, kemudian nanti dibandingkan dengan yang dari umpan balik satuan, dan prosesnya adalah /s. Sehingga nanti ini kalau disederhanakan menjadi sebuah diagram blok satu kotak dengan satu input dan satu output, maka menjadi rumusannya adalah /s plus 1. Nah, model sistem order 1 ini contohnya banyak sekali, misalkan dalam sistem mekanik ya, sistem pertama sistem listrik ya, itu komponen RC, resistor, kemudian kapasitor dengan input tegangan di sini, terminal input sini, kemudian outputnya di terminal sini atau bagian kapasitor sini. Sehingga kita sudah jelaskan di perkuliahan bahwa hubungan antara output per input fungsi alihnya adalah R1 kali C1S plus 1. Nah, di sini yang R1 kali C1 ini bisa disingkat menjadi TO ya. Nah, TO ini berarti nanti dicari dari nilai R1 kali C1. R1 dalam satuan ohm dan C1 dalam satuan farad kapasitor ya. Nah, ini menjadi konstanta TO ya. Nanti percobaannya adalah kita membuat suatu model dalam Simulink MATLAB seperti ini. Ada ini inputnya nanti unit step ya, kita setting 1. Yang kedua unit step juga kita setting 0,63 atau 63%. Nah, ini yang sistem order 1 yang akan kita lihat responnya terhadap masukan unit step ya. Jadi nanti ini diamati oleh osiloskop. Yang pertama output keluaran dari tanggapan sistem order 1 terhadap setting point, kemudian grafik 63% ya, garis 63% dari 100% ini setting point, kemudian juga ini input langsungnya ya atau grafik aslinya inputnya ini ya. Ini bukan umpan balik ya, ini untuk melihat input referensinya, ini melihat output tanggapan sistem order 1, ini untuk melihat garis 63%-nya ya. Sehingga nanti Anda silakan untuk percobaan membuat simulasi Simulink seperti ini. Nanti percobaan pertama ini ya, kita nomor 1 setting point adalah 1. Kemudian asumsinya di sini percobaannya R1-nya 1 ohm
C1-nya 1 farad, sehingga kita isi tone-nya adalah R1 kali C1. Untuk 1 kali 1 sama dengan 1 ya. Nah, ini 1. Silakan nanti diisi di sini 1. Nah, kemudian di Simulink kita buka. Nah, ini ya, sudah bisa membuka ini ya, Simulink ya. Jadi yang ini diambil dari source ya, ini ya, source ini yang gambarnya step ini. Masuk ke sini, kemudian juga nanti ambil lagi di sini, step lagi di sini. Nah, ini kemudian untuk yang bagian order 1 ini kita cari yang di continuous. Nah ini transfer functionnya kita tarik ke sana. Nah, sini. Kemudian yang ini multiplexer kalau nggak salah, atau bus ya, busnya ini MUX ya, multiplexer kalau nggak salah ini sama ya, kalau nggak salah ini. Coba kita lihat bus creator ya, bus ya, jadi kita cari yang bus common use yang bus ini ya, bus creator, bukan yang MUX tapi yang bus creator ini ya, yang ini ya. Nah, kemudian untuk display output kita cari yang sync, kita cari oscilloscope ini ya, masukkan ke sini. Atau kalau saya praktekkan dari awal ini ya, coba ya, ini saya hapus. Pertama kita cari sync ya, sync source dulu, source-nya adalah ini step, ada 2 kan masuknya. Kemudian sistem order 1 ini, sistem order 1 yang ini. Kemudian tadi ada bus creator. Kemudian untuk melihat outputnya sync kita menggunakan oscilloscope. Ya. Kemudian bus creator tadi ini ada 3 ya, 3 input. Jadi kita ketik 3 di sini. Nah, tadi caranya adalah double klik di sini ya, double klik di bus creator. Nah, kita ganti dengan 3. Oke, sudah. Yang pertama kita hubungkan output sistem ini ya ke sini. Ini biar besar bisa ditarik. Nah, kemudian memberikan masukan ke input. Kemudian ini juga untuk melihat sinyal inputnya ya. Nah, jadi yang ini melihat sinyal input langsung, ini melihat output dari tanggapan order 1, kemudian yang ini untuk referensi 63%. Jadi ini kita isi parameter yang di unit step ini, kita double klik, kemudian kita mulai start time 0 dari waktu 0, kemudian final 1 ya, sudah selesai. Oke. Kemudian yang kedua ini kita mulai dari 0 juga, stop time, kemudian final value-nya adalah 63% atau 0,63. Jadi komanya di sini pakai dot point ya. Nah, kemudian ini dari bus ini masuk ke scope untuk melihat. Nah, kita coba seperti ini. Nah, kita kembali ke tabel di sini. Jadi R1-nya kan 1, C1-nya 1, sehingga tone-nya 1 ya. Jadi yang di sini tone-nya 1. Kembali ke sini. Nah, ini tone 1. Maka kita memberikan pada Simulink ini. Nah, ini numerator 1 di atas yang ini ya, 1. Kemudian di numeratornya
1 spasi 1, dan 1 ini karena diambil dari 1 kali 1 yang di sini ya. Ya. Kembali ke sini, ya sudah. Kemudian kita running, ini misalkan pengamatan sampai 20 detik. Kemudian kita running, jalankan. Nah, setelah itu kita lihat scope, double klik scope. Nah, kita bisa lihat respon dari atau tanggapan dari sistem order 1 terhadap masukan unit step. Jadi ini yang kuning ini adalah input, kemudian tanggapannya yang berwarna pink ini ya. Kemudian yang agak biru muda ini adalah 63%. Jadi sekarang kita catat tetapan waktunya itu adalah perpotongan antara yang pink ini dengan grafik yang 63%. Jadi masih ingat to itu sama dengan mencapai 63% dari acuannya. Kalau ini 1 berarti 63%-nya kan 0,63 di sini. Nah, ini waktunya berapa? Kita lihat di zoom di sini. Nah, sekitar 1 ya. 1. Maka kita isi kembali ke sini adalah 1 detik. Jadi dari percobaan ini kan kita sudah paham ya. Jadi ternyata kalau tone 1 ya hasilnya responnya untuk mencapai 63% 1. Misalkan di sini yang kedua R-nya satunya 1 ohm, C1-nya 2 farad ya, sehingga R1 kali C1 kan 2. Nah, kita lihat percobaannya kembali ke sini. Ganti 2 ya, jadi 2. Sekarang menjadi 2 spasi 1. Nah, ini sudah berubah ya. 2S plus 1. Ini kan tone-nya nilainya 2 dari perkalian tadi ini 1 kali 2 ya, sehingga kita isi 2 di sini ya. Kemudian kita running lagi, kemudian kita lihat hasilnya. Nah ini inputnya, ini output dari sistem, ini garis 63%. Nah, perpotongannya adalah 2 seperti yang kita lihat tetapan waktunya kan karena tonnya 2 ya. Ini juga hasilnya 2. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di sini ini pakai simulasi ini ya kisarannya 2 nih, cuma ya sekitar 1,99 berapa di sini ya, 2 ya. Jadi oh ya, ini agar nanti bisa ada legend ya, jadi ada labelnya, kita tahu yang kuning, yang pink, yang biru ini sinyal dari apa. Kita lihat di sini di setting di bagian scope label ini ya, setting point, legend ya, legend ini apa ya. Nah, sehingga kita coba kita running lagi. Ini belum dihubungkan ya. Scope kita cari lagi yang baru, buat yang baru, masukkan belum dulu, kita atur tadi propertiesnya di sini, setting ya, parameter legend ya, legend. Oke. Nah, ini untuk yang nanti bisa diatur agar lebih tebal atau tebalan garis ya. Sementara itu dulu, ini kemudian kita hubungkan ya, kemudian kita running. Nah, sudah ada legend, sudah ada keterangan. Jadi ini
Yang kuning, grafik kuning ini adalah masukan ya, sudah input. Kemudian yang pink ini adalah dari output transfer function dari order 1. Kemudian yang biru ini adalah referensi 63%. Nah, silakan Anda teruskan lagi untuk percobaan yang berikutnya. Misalkan S1-nya 1 ohm, C1-nya 10 farad. Ya, dan seterusnya. Ini masih untuk setting point 1 ya. Kemudian kalau kita coba, ini saya terangkan untuk yang setting point-nya ke nilai 2. Berarti kembali ke ini. Nah, ini harus diubah jadi 2. Oh ya, ini kalau mau diubah order 2 boleh ke sana ya. Order 1 ya. Kemudian ini tadi. Nah, percobaan yang ke berapa? Ke 10 misalkan. Di sini kan setting point-nya 2. Berarti ini 2. Final value-nya 2 ya. Sampai nilai outputnya dari setting point ini 2 ya. Kemudian yang di sini bukan 0,63 tapi berapa? 63% dari 2 berarti berapa? 0,63 kali 2 berapa itu? Kita cari lihat sini kalkulator. 0,63 kali 2 1,26. Jadi ini yang di sini 1,26. 1,26. Sudah. Ya, kemudian kita jalankan kembali simulasinya. Nah, kita lihat. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi inputnya kan tadi perintahnya 2 ini ya. Jadi kalau kita lihat sini. Nah, ini ya. Jadi inputnya tadi ini yang kuning 2, referensinya 2 ya. Kemudian masuk ke sistem juga 2 ini. Nah, outputnya oleh sistem ada 1 ini yang mempunyai konstanta T 2. Ya, ternyata pada saat T sama dengan T itu dia mencapai 63%. Nah, ini ya. Di sini kisaran 1,26 tadi itu. Nah, pada saat T sama dengan 2 sama dengan T ini jadi 63 mencapai 63%. Jadi ini kan output dari sistem yang order 1 ini yang pink ini ya, dari 0 naik terus sesuai dengan kenaikan waktu sampai di 2 detik ini sudah mencapai 1,26. Kemudian nanti kalau kita teruskan sebenarnya mencapai mendekati 5 ya, 5 to 5 kali ya berarti 10 ya, 10 ini. 5 to itu 5 to atau kalau di sini tonya 2 berarti 10 ya. Itu sudah mendekati dengan referensi ini. Ya. Sehingga dari sini Anda bisa bandingkan ya. Atau sebenarnya variabel to ini berpengaruh terhadap apa? Coba Anda silakan apa? Disimpulkan dari hasil percobaan tadi itu. Nah, kemudian yang perlu dicoba lagi ini untuk percobaan waktunya bisa diperpanjang ya. Misalkan ini sampai 100 detik kita running. Nah, ini. Terus sekali ini ya. Ini kalau tonnya tadi 2 ya. Nanti jadi ini bisa dicoba mencapai ini juga akhirnya ini juga tadi berapa? Kita coba yang
Oh, ini yang tahunnya 2 itu berarti yang nomor, ini tahunnya nomor 10 tadi, ini tahunnya, sorry, kalau nomor 10 ini tahunnya berarti berapa? 12 ya. Nah, 12 kita dulu 12. Ya, kita running. Kita lihat. Kita zoom. Nah, ini kisaran 12, mendekati 12 lah ya. 11,9. Jadi di sini kita tulis 11,9. Sini ya, 11,9. Kalau ini 12 ya. Ya. Nanti silakan dicoba lagi. Misalkan di sini 10 ya. Jadi nanti Anda bisa menyimpulkan pengaruh to ya terhadap respon dari sistem mode 1. Itu percobaan atau praktikum untuk di masa COVID ini kita hanya bisa simulasi sementara ini menggunakan MATLAB. Silakan nanti diteruskan. Jadi silakan Anda download ini modulnya, kemudian dicoba di MATLAB, dibaca dulu, dipahami, kemudian nanti ada soal ini, silakan sesuai dengan perintahnya uraikan pada gambar 1 diagram blok sistem model 1 menjadi penyederhanaan. Jadi coba Anda uraikan dari sini ke sini kok bisa jadi seperti ini ya. Nah, nanti jawabnya di sini. Ya. Kemudian ini analisis, silakan diketik di sini analisis Anda, kemudian kesimpulan. Nah, ini juga berlaku juga untuk sistem model 1 sistem mekanik ya, cruise control. Jadi ada suatu massa M yang diberi gaya U ini ya. Tarik gaya U, ada gaya friksi di sini tapi diabaikan momen inersianya, sehingga nanti bisa ditulis fungsi alihnya juga sama ini, seper ms plus b. Nah, ini kalau yang di sini dijadikan 1 maka dibagi dengan b semua, atas per dari b, di bawah dibagi b, m per b, ini b nya dibagi b1 ya. Nah, tetapan outputnya adalah m per b, masanya dibagi dengan konstanta gesekan ini ya. Nah, ini nanti ini sama, Anda isi tonnya adalah m per b, berarti ini m per b berarti 1 ya. Nah, sehingga nanti tinggal mengganti yang ini ya, mengganti yang di sini. Nah, seper B-nya itu yang atasnya ini ya. Ini 1. Seper B loh ini seper B. Kemudian ini N1 berarti ini 1. Nah, seperti itu. Nah, sama. Ini yang bersama ya, tinggal diteruskan. Tapi ini untuk sistem mekanik ya. Parameternya ada massa, ada konstanta gesek ini ya. Satuannya Newton second per meter. Kalau massanya kilogram ya. Ya, demikian diteruskan ini untuk job 1 ini. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.